Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 17 Januari 2021 dengan judul Percaya kepada Dia berarti hidup yang kekal. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih oleh karena kebaikan dan rahmat Tuhan sudah jaga dan pelihara kami sepanjang malam tidur kami. Hingga tiba pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan aktivitas dan pelayanan kami di hari ini, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Mari kita ikuti penjelasannya. Apabila jiwa menyerahkan dirinya kepada Kristus, suatu kuasa yang baru akan bekerja pada hati yang baru. Suatu perubahan terjadi yang manusia tidak pernah bisa laksanakan bagi dirinya. Itulah suatu pekerjaan supernatural, membawa suatu elemen ajaib ke dalam sifat alami manusia. Jiwa yang diserahkan kepada Kristus menjadi benteng kepunyaannya, yang dipertahankannya dalam dunia pemberontak, dan ia bermaksud agar tidak ada kuasa kelak di dalamnya, melainkan kuasanya sendiri. Satu jiwa seperti itu yang dipelihara sebagai milik perwakilan-perwakilan sorga tidak dapat dikalahkan oleh serangan iblis. Kristus bersedia memberikan semua pengaruh sorgawi. Ia mengetahui segala godaan yang datang kepada manusia, dan kesanggupan tiap-tiap orang. Ia menimbang kekuatannya. Ia melihat yang sekarang dan yang akan datang, lalu menghadapkan kepada pikiran segala kewajiban yang harus dihadapi, dan menganjurkan agar perkara-perkara duniawi yang biasa tidak akan dibolehkan sampai begitu memenuhi pikiran, sehingga perkara-perkara yang kekal kelak hilang dari perhitungan. Karunia anugerahnya melalui Kristus diberikan cuma-cuma kepada semua orang. Tidak ada pilihan melainkan pilihan seseorang, yang olehnya siapa saja boleh binasa. Allah telah menjelaskan dalam sabdanya, syarat-syarat atas nama tiap-tiap jiwa akan dipilih kepada hidup kekal, yakni penurutan pada perintah-perintahnya melalui iman dalam Kristus. Allah telah memilih suatu tabiat yang harmonis dengan hukumnya, dan barang siapa yang akan mencapai ukuran tuntutannya akan boleh izin masuk ke dalam kerajaan kemuliaannya. Kristus sendiri berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Betapa tinggi kedudukan untuk disamakan dengan Dia yang di dalamnya semua kesempurnaan dipusatkan. Dia adalah Raja Sorga, tetapi mengasihi kita meskipun jauh dalam dosa, begitu banyak sehingga bahasa tidak dapat mengucapkannya. Untuk kepentingan kita ia meletakkan jubah kerajaannya, turun dari atas takhta, dan menjadi seperti seorang di antara kita, kecuali dalam dosa, agar hidup dan tabiatnya menjadi satu teladan untuk ditiru oleh semua orang, agar mereka boleh mendapat karunia hidup kekal. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena nasihat kebenaran firman Tuhan
di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa karunia anugerahnya melalui Kristus diberikan cuma-cuma kepada semua orang. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini, kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan semua staf. Kiranya hikmat dan pengetahuan surga di tengah-tengah pandemi saat ini dan gejolak yang terjadi, Tuhan berikan kepada mereka, agar biarlah Bapak Presiden bersama wakil dan menteri dan seluruh staf dapat mengatasi semua persoalan yang terjadi saat sekarang ini. Dan kami yakin dan percaya dengan kuasa Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya melalui dedikasi dan pelayanan para tim medis di tengah-tengah pandemi saat ini, dengan pertolongan Tuhan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan dapat terlayani dengan baik. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan jaga dan pelihara mereka di tengah-tengah pandemi saat ini, agar mereka juga tidak terinfeksi virus corona. Dengan pertolongan Tuhan, mereka juga dapat terlayani dengan baik, oleh karena guru-guru memiliki dedikasi yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai gembala jemaat yang ada di setiap mata jemaat. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan lindungi, pelihara mereka. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus, agar di tengah-tengah pandemi ini mereka tetap memiliki semangat di dalam pelayanan. Kami berdoa untuk para TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan juga tukang Grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kuasa dan hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat melakukan pekerjaan dan segala tugas dan tanggung jawab mereka boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini, yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan berikan juga kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.